Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jujur aja ya, sekarang tuh konten soal manifesting lagi rame banget. Video tentang tarot misalnya, afirmasi biar dia balik, sampai teknik biar semesta kirim pasangan, tuh views-nya nggak main-main. Banyak yang nonton, banyak yang coba. Tapi lucunya, makin sering dicoba, makin banyak juga yang ngerasa kok hasilnya nggak kejadian. Padahal masalahnya bukan karena nggak pantas dicintai. Bukan juga karena kurang berdoa atau kurang niat. Tapi karena dari awal definisi manifestingnya udah agak melenceng. Kita sering dikasih gambaran kalau manifest cinta itu cukup dengan visualize your dream partner, ngebayangin pasangan ideal sedetail mungkin, terus bikin affirmations alias kalimat positif yang diulang tiap hari, dan habis itu tinggal nunggu universe kerja. Seolah-olah cinta itu paket COD celana dalam yang tinggal dikirim kalau energi udah cocok. Tapi kalau dilihat dari sisi psikologi, ceritanya beda banget. Cinta nggak datang cuman karena kita pengen banget. Bukan soal seberapa sering bilang, tahun ini harus punya pasangan. Cinta muncul ketika belief system, cara kita percaya tentang diri sendiri dan hubungan, nervous system alias sistem saraf kita yang ngatur respon takut, cemas, atau nyaman dalam kedekatan, plus kebiasaan dan identitas diri kita, semuanya udah selaras. Selaras itu maksudnya siap, stabil, dan mampu mempertahankan hubungan, bukan cuma dapetin doang. Jadi hari ini, kita bakal bahas gimana cara manifest cinta romantis tahun ini, tapi dengan pendekatan yang ada dasar ilmunya, tetap emotionally honest, alias jujur sama kondisi hati sendiri, dan tetap hopeful tanpa halu. Dan kalau tetap stay sampai akhir, bisa jadi bukan cuma cara pandang soal cinta yang berubah, tapi cara cinta itu datang dan bertahan di hidup juga ikut berubah. Oke, let's break it down teman-teman. Nah gini, kita perlu lurusin dulu satu kesalahan paling umum yang sering banget kejadian waktu orang ngomongin manifest cinta. Coba deh ubah sudut pandang sedikit. Selama ini mungkin mikirnya, kalau pengen hubungan yang sehat, berarti harus tarik pasangan yang sesuai standar. Tapi realitanya nggak sesimpel itu. Kita nggak menarik hubungan yang kita mau. Kita menarik hubungan yang kita siap jalanin. Dan ini bukan kalimat motivasi doang. Ini psychological reality. Kenyataan psikologis yang memang didukung riset. Banyak penelitian nunjukin, hubungan itu lebih dipengaruhi sama emotional availability. Kesiapan dan keterbukaan emosi, attachment security, rasa aman dalam pola kedekatan, dan behavioral consistency. Sikap yang stabil dan konsisten. Bukan sekadar fisik, duit, atau status yang sering kelihatan keren di internet. Jadi manifest cinta itu bukan soal manggil orang yang tepat datang. Tapi jadi pribadi yang cintanya bisa stay. Bukan cuma attract the right person, narik orang yang tepat. Tapi jadi emotionally available, alias benar-benar siap secara emosi waktu orang itu hadir. Bukan cuma soal chemistry. Chemistry itu rasa klik yang intens, bikin deg-degan. Tapi tanpa nervous system safety, rasa aman di dalam sistem saraf, jadi nggak terus-terusan cemas atau waspada, hubungan cuma terasa seru di awal tapi nggak stabil. Bukan cuma visualizing relationship, ngebayangin hubungan ideal sebelum tidur, tapi benar-benar bikin ruang di hidup buat punya hubungan itu. Bukan sibuk memperbaiki diri tanpa henti, tapi ngestop kebiasaan yang ngeblok koneksi. Bukan cuma pengen diinginkan, tapi bisa menerima dengan tenang. Bukan nunggu tanda-tanda, tapi belajar lihat konsistensi. Dan bukan sekadar standar tinggi, tapi standar yang jelas dan realistis. Sekarang coba jujur, selama ini lebih sibuk mikirin siapa yang mau sama gue, atau gue sudah siap belum buat hubungan sehat. Nah, masuk ke poin pertama yang harus dipahami, emotional availability. Dalam teori tentang pola kedekatan, orang biasanya punya 3 gaya utama. Secure, aman, anxious, cemas, atau avoidant, menghindar. Dan menariknya, penelitian besar nemuin kalau orang dengan secure attachment alias pola aman hampir selalu dinilai lebih cocok buat hubungan jangka panjang. Bahkan nggak peduli fisiknya seperti apa. Kenapa? Karena mereka komunikasinya jelas, konsisten, hadir secara emosi. Mereka nggak ngilang buat dites. Kalau ada masalah dibahas langsung ke orangnya. Nggak lempar cerita ke semua orang dulu baru ke pasangan. Dan mereka nggak salah paham antara intensitas sama keintiman. Intens itu belum tentu intim. Nah sekarang bagian yang agak nusuk. Banyak orang bilang pengen cinta, tapi sebenarnya masih emotionally unavailable.
belum benar-benar terbuka secara emosi. Masih kebawa mantan. Masih ngejar fantasi. Masih terikat sama luka lama yang belum selesai. Coba tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Benar-benar terbuka atau cuman hopeful? Cuma berharap suatu hari semuanya berubah. Karena hope doang nggak bikin siap. Presence, kehadiran yang sadar dan utuh dalam hubungan, itu yang bikin siap. Chemistry tanpa rasa aman itu exciting banget. Deg-degan, bikin nagih, terasa hidup, tapi sering chaos. Rasa aman tanpa chemistry mungkin terasa biasa aja. Cinta yang sehat belajar pegang dua-duanya. Manifest cinta mulai terjadi waktu berhenti ngejar orang yang jelas-jelas nggak tersedia secara emosi, dan berhenti nyebut itu sebagai passion. Kalian pasti pernah kan ketemu sama beberapa orang yang bilang pengen banget punya pasangan, tapi waktu ditanya, lagi dating nggak? Lagi buka diri ketemu orang baru nggak? Jawabannya, nggak. Kadang intention, niat, nggak align sama action dan tindakan. Memang dating itu capek, nggak selalu menyenangkan, tapi waktu mulai lebih terbuka sama teman, keluarga, lebih jujur sama perasaan sendiri, mulai nunjukin versi diri yang siap dicintai, peluang itu mulai kelihatan. Bukan karena magic, tapi karena awareness, kesadaran naik. Jadi lebih peka lihat koneksi, lebih cepat sadar kalau memang nggak cocok. Dan jujur aja, banyak yang sebenarnya tahu seseorang itu bukan buat jangka panjang, tapi karena takut sendirian, tetap dipaksain. Sementara yang mungkin tepat justru kelewat karena terlalu sibuk ngejar yang salah. Makanya bikin ruang itu penting. Kalau hidup masih penuh sama yang setengah-setengah, yang serius nggak punya tempat buat masuk. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Sudah benar-benar siap ikut membangun hubungan? Atau masih sekadar pengen punya hubungan? Oke, lanjut ya. Tadi kita udah bahas soal emotional availability, kesiapan emosi. Bahwa bukan cuma soal pengen punya hubungan, tapi siap nggak buat hadir secara utuh di dalamnya. Nah, tapi ada satu hal penting. Yang pertama itu nggak akan maksimal kalau nggak ngerti poin kedua. Karena setelah soal kesiapan emosi, kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Yang kedua harus dipahami itu tuh. Identitas membentuk siapa yang kita tarik. Sekarang kita bahas soal identity, identitas diri. Psikolog udah tahu puluhan tahun bahwa self-concept, cara kita memandang diri sendiri, itu jauh lebih kuat dalam memprediksi perilaku dibanding intention alias niat. Coba pikir deh, kita tuh nggak bertindak berdasarkan apa yang kita mau. Kita bertindak berdasarkan siapa yang kita percaya diri kita ini. Ada penelitian yang nunjukin kalau secara nggak sadar, orang cenderung memilih pasangan dan mentoleransi perlakuan yang sesuai dengan self-story mereka. Cerita yang mereka percaya tentang diri sendiri. Bahkan kalau cerita itu nyakitin. Jadi bukan cuma soal siapa yang datang ke hidup kita, tapi cerita apa yang kita izinkan untuk terulang. Cerita yang sering diulang di kepala, cerita yang diceritain ke teman-teman, cerita yang dipercaya diam-diam, itu yang menentukan tipe pasangan yang akhirnya masuk. Kalau dari dalam selalu percaya, gua nggak pernah beruntung soal cinta. Percaya nggak percaya, otak bakal nyari bukti buat ngedukung itu. Karena cara kerja pikiran itu begini, dia selalu cari evidence, bukti, buat apa yang sudah dipercaya. Jadi kalau percaya diri nggak beruntung dalam cinta, ketemu satu orang yang nggak berhasil, langsung bilang, nah kan, bener. Tanpa sadar, pikiran lagi dilatih buat fokus ke kegagalan. Kalau jauh di dalam ada keyakinan, orang selalu ninggalin gue. Gue terlalu berlebihan. Gue pasti nggak cukup. Itu bukan cuma pikiran, itu jadi pola hidup. Akhirnya, over-explain. Kebanyakan ngejelasin diri biar diterima. Overgive, ngasih berlebihan biar nggak ditinggal. Ignore red flags, pura-pura nggak lihat tanda bahaya. Stay too long, bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Ya, karena sebenarnya lagi berusaha membuktikan argumen lama di kepala. Menarik banget cara kerja pikiran ini. Kalau sering bilang, gue nggak pernah nemu orang yang bisa cocok sama semua orang di hidup gue. Nanti pas ketemu yang cocok sama semua orang, pasti ada satu yang nggak cocok. Dan itu yang difokusin. Kenapa? Karena lagi cari bukti buat menguatkan cerita lama. Dan hal kayak gini bukan cuma soal cinta. Di area lain hidup juga sama. Apa yang dipercaya, itu yang makin kelihatan di mana-mana. Makanya manifesting love itu bukan cuma soal niat. Bukan cuma bilang, gua mau hubungan sehat.
Tapi shifting from intention to identity, geser dari sekadar niat ke identitas. Bukan gue mau hubungan sehat, tapi gue adalah orang yang berpartisipasi dalam hubungan sehat. Kerasa beda nggak? Identitas itu muncul dalam bentuk nyata. Boundaries without guilt, bisa pasang batas tanpa rasa bersalah. Standards without defensiveness, punya standar tanpa harus defensif. Curiosity without anxiety, penasaran mengenal orang tanpa panik berlebihan. Ingat kalimat ini baik-baik. Love responds to identity signals, not affirmations. Cinta merespons sinyal identitas, bukan sekadar kalimat afirmasi. Makanya penting banget sadar, selama ini lebih sering memperbesar cerita yang mana. Setiap orang punya dua jenis cerita. Cerita tentang hal luar biasa yang pernah dilakukan, atau cerita tentang hal buruk yang pernah terjadi. Masalahnya bukan mana yang pernah terjadi, tapi mana yang terus diulang dan dibesarkan. Kalau percaya semua pengalaman hidup, termasuk yang pahit, itu lagi membentuk jadi pribadi yang siap untuk hubungan yang sehat. Cara melangkahnya beda. Nggak akan settle, menerima yang di bawah standar. Tapi juga nggak pasang ekspektasi nggak realistis. Ada keseimbangan. Tapi kalau terus mengulang cerita kenapa cinta selalu gagal, kenapa selalu salah orang, kenapa selalu ditinggal, tanpa sadar cerita itu makin diperkuat. Dan yang diperkuat biasanya akan terus terulang. Sekarang pertanyaannya pelan-pelan aja. Selama ini lagi membangun identitas sebagai orang yang siap dicintai dengan sehat, atau lagi mempertahankan identitas sebagai orang yang selalu gagal dalam cinta? Oke, lanjut ya. Tadi kita udah ngomongin dua hal yang dalam banget. Pertama soal emotional availability, kesiapan emosi. Kedua soal identity, identitas diri yang tanpa sadar nentuin siapa yang masuk ke hidup kita. Sekarang mungkin ada yang mikir, oke, gue udah paham secara emosi. Gue juga lagi ngebangun identitas yang lebih sehat. Tapi, ketemunya di mana? Nah, disinilah kita ke poin 3 yang harus dipahami. Ini bagian yang paling praktikal, paling bisa langsung dipraktikan. Yang ketiga ini ngomongin soal kedekatan dan kemungkinan. Bukan dalam arti perasaan doang, tapi secara literal. Seberapa sering kita berada di sekitar orang yang berpotensi jadi pasangan. Dalam riset ketertarikan, ada istilah namanya mere exposure effect, efek sering terpapar. Sederhananya, makin sering kita melihat seseorang, makin familiar dan makin besar kemungkinan kita merasa tertarik. Ada juga yang namanya propinquity effect, hubungan yang terbentuk karena kedekatan yang berulang. Artinya, cinta sering muncul bukan karena takdir dramatis, tapi karena sering ketemu di tempat yang sama, dalam rutinitas yang sama. Penelitian konsisten nunjukin bahwa kebanyakan pasangan jangka panjang ketemu bukan karena destiny atau takdir yang magis, tapi karena shared environment, lingkungan yang sama, shared routines, rutinitas yang sama, dan repeated interaction, interaksi yang berulang. Jadi coba ubah lagi cara mikirnya. Cinta nggak muncul cuma karena kita sudah siap. Cinta muncul ketika kita reachable, bisa dijangkau. Kalau hidup nggak punya ritme, cinta nggak punya pintu masuk. Manifesting love secara nyata, itu kelihatan kayak apa? Datang ke tempat yang sama di waktu yang sama. Berada di sekitar orang-orang yang punya nilai hidup yang mirip. Ini bukan maksa cinta. Ini designing coincidence, mendesain kebetulan. Coba pikir, banyak orang ketemu pasangan di tempat kerja, di tempat ibadah, di komunitas sosial atau kegiatan charity yang nilainya sejalan, atau di acara teman yang sama. Kalau nggak ada proximity, kedekatan, dengan opportunity, kesempatan, maka probability, kemungkinan, untuk ketemu cinta jelas turun. Masalahnya, banyak dari kita nyari cinta secara random, nunggu magic, nunggu synchronicity, kebetulan yang terasa kayak semesta lagi kerja. Padahal seringkali jawabannya ada di tempat yang sudah sering didatangi. Secara statistik, peluang jatuh cinta itu lebih besar di tempat yang berulang kali dikunjungi dibanding tempat yang cuma sekali disinggahi. Memang, cerita ketemu pas liburan atau enggak sengaja tabrakan di bandara itu romantis banget. Dan itu bisa aja terjadi. Tapi riset nunjukin, yang paling sering bikin koneksi tumbuh itu interaksi yang berulang. Jangan remehin orang-orang yang sudah dikenal lama. Mereka bisa jadi jembatan buat kenal seseorang yang tepat. Jangan remehin tempat-tempat yang sudah rutin didatangi. Bisa jadi disitulah peluangnya ada. Dan jangan remehin pola hidup yang berulang.
Karena justru dari repetisi itulah, koneksi yang terasa spontan sering muncul. Sekarang coba tanya ke diri sendiri, hidup selama ini sudah cukup reachable untuk cinta masuk? Atau masih nunggu keajaiban tanpa ngasih ruang kemungkinan? Nah lanjut ya. Tadi kita udah ngomongin bahwa cinta sering muncul karena kedekatan yang berulang, karena sering ketemu, karena ada ritme. Bukan semata-mata takdir dramatis. Tapi sekarang gini, misalnya udah sering datang ke tempat yang sama. Udah buka peluang. Udah ketemu beberapa orang baru. Terus kenapa masih aja jatuhnya ke tipe yang sama? Kenapa polanya berulang? Nah, di sini kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Oke, poin keempat yang harus dipahami itu tuh kecocokan sistem saraf. Ini penting banget. Karena seringkali waktu orang lagi cari cinta, posisinya bukan lagi tenang, tapi lagi anxious, cemas, lagi stressed, tertekan, bahkan kadang desperate, takut ketinggalan. Ada yang dari kecil udah dicekokin. Kalau umur 30-an belum nikah, hidup belum lengkap. Atau, kalau belum punya anak, itu telat. Kalimat-kalimat kayak gitu nggak cuman lewat di telinga, tapi nyangkut di subconscious, alam bawah sadar. Akhirnya badan ikut tegang, jantung gampang deg-degan, pikiran keburu panik. Gue pernah dengar analogi simple dari seorang relationship coach. Katanya, jangan pernah belanja saat lagi lapar. Masuk akal kan? Kalau masuk supermarket dalam kondisi starving, kelaparan banget, semua dimasukin ke troli. Nggak peduli itu sehat atau enggak. Nggak peduli butuh atau enggak. Ujung-ujungnya overbuy dan overspend. Sama kayak dating waktu lagi lapar secara emosional. Lagi ngerasa kosong. Lagi ngerasa kurang. Lagi ngerasa harus segera punya siapa-siapa. Kita jadi ambil keputusan dari place of lack. Dari rasa kekurangan. Dan keputusan dari rasa kekurangan jarang berakhir baik. Terus mungkin ada yang mikir, lah gimana caranya ngerasa penuh kalau memang lagi cari cinta? Bukannya memang lagi butuh? Nah, disinilah prinsip keempat ini masuk. Nervous system compatibility. Ini bisa jadi prinsip paling penting. Sebelum pikiran bilang, dia cocok, sebenarnya tubuh sudah lebih dulu memilih. Menurut teori tentang cara kerja sistem saraf dalam merespons rasa aman atau ancaman, manusia secara nggak sadar tertarik pada sistem saraf yang terasa familiar, bukan selalu yang sehat, tapi yang familiar. Makanya chaos bisa terasa seperti chemistry. Drama terasa kayak koneksi dalam. Sementara calm, ketenangan, terasa membosankan. Ini bagian yang agak jujur. Banyak orang sebenarnya bukan tertarik pada cinta, tapi tertarik pada pola yang sistem sarafnya sudah kenal. Kalau dari kecil terbiasa dengan ketidakpastian, konflik, tarik ulur, sistem saraf menganggap itu normal. Jadi waktu ketemu orang yang bikin deg-degan, bikin was-was, bikin takut kehilangan, tubuh bilang, oh ini familiar. Padahal familiar belum tentu baik. Makanya manifesting love di level ini bukan cuma soal pikiran, tapi retraining your body, melatih ulang tubuh, supaya bisa nyaman dengan konsistensi, prediktabilitas, dan rasa aman emosional. Coba mulai sederhana. Setelah kencan, jangan cuma tanya, seru nggak ya? Tanyain yang lebih dalam. Badan terasa tenang atau tegang? Merasa regulated, stabil dan terkendali? Atau dysregulated, kacau dan gelisah? Merasa grounded, membumi dan aman? Atau on edge, waspada terus? Cinta itu nggak dibuktikan sama butterflies doang. Kupu-kupu di perut itu bisa jadi anxiety. Yang lebih penting, gimana tubuh terasa setelah interaksi itu selesai? Menariknya, banyak dari kita meremehkan betapa besar pengaruh sistem saraf dalam memilih pasangan. Kalau terus hidup dalam fear-based state, kondisi berbasis ketakutan, besar kemungkinan tertarik pada orang yang juga hidup dalam ketakutan. Karena terasa sefrekuensi, padahal sama-sama nggak sehat. Kalau terbiasa dalam anxiety-based state, kondisi penuh kecemasan, kemungkinan besar tertarik pada orang yang memicu kecemasan juga, karena terasa familiar. Dan disitulah jebakannya. Kita bisa jatuh cinta pada seseorang yang sebenarnya nggak baik untuk kita, hanya karena sistem saraf merasa, ini kayak rumah. Padahal rumahnya penuh kaos. Sampai akhirnya sadar satu hal. Kalau mau terhubung dengan frekuensi yang lebih tinggi, versi hubungan yang lebih sehat, harus mulai dari regulasi diri sendiri dulu. Belajar tenang. Belajar stabil.
Belajar merasa aman tanpa drama. Karena selama tubuh masih kecanduan adrenalin, ketenangan akan selalu terasa membosankan. Sekarang pertanyaannya agak hening. Selama ini yang terasa klik itu benar-benar koneksi sehat, atau cuma pola lama yang terasa familiar? Nah, lanjut ya. Kalau tadi kita ngomongin soal sistem saraf, soal kenapa yang terasa klik belum tentu sehat, sekarang pertanyaannya jadi makin dalam. Oke, misalnya sudah lebih tenang, sudah lebih aware sama pola. Terus langkah berikutnya apa? Karena jujur aja, banyak orang mikir manifesting love itu cuma soal punya checklist. Pokoknya harus tinggi sekian, mapan sekian, visioner, family man, humoris. Seolah-olah kalau listnya lengkap, semesta langsung kirim paket sesuai pesanan. Ini bukan soal wishful thinking. Bukan sekadar imajinasi atau dream board. Ini soal upgrade diri. Soal beneran beresin dalamnya supaya energinya selaras. Dan selaras di sini bukan ngomongin hal mistis. Ini balik lagi ke regulasi diri, ke kestabilan emosi, ke cara membawa diri. Kalau dalamnya sudah rapi, yang datang biasanya juga lebih rapi. Nah, disinilah masuk ke poin kelima, standar versus pertahanan diri. Kita ngomongin boundaries sekarang, batasan. Penelitian menunjukkan bahwa batasan yang jelas dan disampaikan dengan tenang justru meningkatkan rasa hormat dalam hubungan. Sementara sikap defensif malah bikin koneksi menjauh. Bedanya apa sih antara standar dan defense? Standar bilang, ini yang gue hargai. Defense bilang, ini yang gue takutin. Standar itu undangan, defense itu tembok. Masalahnya, di awal hubungan kita sering kebalik. Karena takut kehilangan, takut terlihat ribet, takut dianggap demanding, akhirnya standar diturunin. Batasan dihapus. Ada yang minta sesuatu yang sebenarnya melanggar prinsip pribadi. Tapi karena lagi suka, ya udah dilakuin aja. Nggak apa-apa deh, nanti juga bisa dibicarain. 2 bulan lewat, 3 bulan lewat. Bahkan ada yang nunggu sampai bertahun-tahun. Baru tiba-tiba bilang, sebenarnya dari dulu gue nggak nyaman loh. Terus pasangan kaget. Loh, kok baru sekarang? Dan di titik itu, yang keluar biasanya bukan standar yang tenang, tapi nada pembelaan, seolah-olah lagi diserang, padahal sebenarnya cuma telat ngomong jujur. Ini yang sering bikin hubungan retak, bukan karena nilainya beda, tapi karena cara menyampaikannya sudah keburu penuh emosi. Standar yang sehat itu simple, disampaikan sebagai value, bukan ancaman. Misalnya, buat gua, waktu sama keluarga itu penting. Atau, buat gua, pekerjaan dan kontribusi ke orang lain itu prioritas. Bukan, gue takut nanti nggak dikasih ruang. Bukan, jangan sampai lo ganggu hidup gue. Kalau seseorang memang respect, batasan itu nggak akan bikin dia pergi. Justru bikin dia makin ngerti cara memperlakukan dengan tepat. Kalau dia menjauh karena batasan yang sehat, mungkin memang bukan orang yang bisa menghargai nilai itu. Dan itu bukan kerugian, itu filter alami. Yang sering bikin kacau adalah kita terlalu sibuk mempertahankan diri sampai lupa menyampaikan apa yang benar-benar dihargai. Manifesting love bukan berarti nurunin standar supaya nggak kesepian, tapi ningkatin self-respect supaya nggak perlu ngejar yang nggak sejalan. Tapi satu hal penting, punya standar bukan berarti harus ngomong dengan nada ultimatum. Gue nggak mau yang begini, gue nggak akan terima yang begitu. Kalimat itu boleh jadi perasaan internal, tapi cara menyampaikannya perlu bisa diterima, bisa dicerna. Ketika berbagi nilai, tujuannya bukan supaya pasangan punya nilai yang sama persis, tapi supaya saling menghormati nilai masing-masing. Tujuan hubungan itu bukan mengubah prioritas orang lain, bukan meyakinkan dia supaya jadi versi yang cocok dengan kita. Tujuannya sederhana, saling menghormati apa yang penting buat masing-masing, tanpa harus merasa terancam. Karena kalau dari awal sudah sibuk meyakinkan orang untuk berubah, itu bukan koneksi, itu project. Dan hubungan yang sehat bukan tempat rehabilitasi nilai, tapi ruang 2 orang dewasa yang tahu apa yang mereka hargai, dan saling memberi ruang untuk itu tetap hidup. Oke, terakhir, dan nggak kalah penting. Tadi kita udah ngomongin standar, batasan, sistem saraf, identitas. Semua itu dalam banget. Tapi ada satu hal yang sering banget kejadian, dan jarang disadari. Kadang kita tuh nggak lagi cari cinta, kita lagi cari project. Ketemu seseorang, terus dalam hati mikir, kayaknya dia bisa jadi banget kalau diarahkan. Dia sih kurang dewasa, tapi nanti juga berubah.
Dia masih berantakan, tapi gue bisa bantu beresin. Nah, itu bukan cinta. Itu magang jadi life coach. Dan biasanya yang kayak gini, ujung-ujungnya capek sendiri. Karena ternyata yang dibangun bukan partnership, tapi ketergantungan. Yang satu jadi penyelamat, yang satu jadi yang diselamatkan. Awalnya bikin merasa dibutuhkan, lama-lama bikin lelah. Jadi daripada muter-muter nggak jelas, gue rangkum aja ya. Kalau emang mau manifesting love dengan cara yang waras dan matang, fokus ke 4 hal ini. Pertama, beresin sistem saraf dulu. Seringkali yang saling tertarik itu bukan 2 orang yang siap, tapi 2 orang yang sama-sama lagi kosong. Sama-sama lagi takut sendirian, sama-sama lagi butuh pegangan. Coba deh flashback ke hubungan-hubungan yang gagal. Waktu pertama ketemu, lagi di fase apa? Lagi stabil, atau lagi butuh banget ditemenin? Lagi ngerasa utuh, atau lagi pengen diselamatkan? Kalau masuk hubungan dalam kondisi nggak stabil, biasanya tanpa sadar berharap pasangan yang nenangin, yang jadi sandaran utama, yang ngatur emosi kita. Lama-lama itu bikin dia capek. Bahkan orang yang tepat pun bisa mundur kalau bebannya berat banget. Kedua, samain identitas sama hubungan yang diinginkan. Cerita yang sering diulang itu bahaya banget. Gue emang enggak pernah beruntung soal cinta. Gue selalu dapet yang toksik. Kayaknya gue nggak pantas deh. Kalimat-kalimat itu kalau diulang terus, lama-lama jadi identitas. Dan identitas itu magnet. Kalau percaya diri selalu sial, ya yang kelihatan cuman bukti kesialan. Kalau merasa nggak layak, ya tanpa sadar milih yang memperlakukan seenaknya. Jadi mungkin bukan takdirnya yang bermasalah, tapi ceritanya yang belum di-upgrade. Ketiga, nongkronglah di tempat yang bikin peluangnya masuk akal. Berhenti nunggu skenario ala film romantis. Ketemu di lift mati lampu. Ketabrak pas lagi lari di taman. Bisa aja sih, tapi itu bonus, bukan strategi. Cinta lebih sering muncul di tempat yang sering didatangi. Di circle yang sama. Di komunitas yang nilainya mirip. Di rutinitas yang konsisten. Kalau hidup nggak punya ritme, cinta juga bingung mau masuk lewat mana. Keempat, pilih rasa aman sama seriusnya kayak pilih chemistry. Ini yang sering ketuker. Yang bikin deg-degan dikira soulmate. Yang bikin tegang dikira seru. Padahal bisa jadi itu cuma anxiety. Orang yang bikin merasa aman, tenang, nggak perlu pura-pura, itu jauh lebih berharga daripada yang cuma bikin merasa dikejar atau diinginkan. Butterflies itu menyenangkan di awal. Tapi buat jangka panjang, yang dibutuhin itu rasa damai. Karena pada akhirnya, yang dicari bukan sensasi, tapi stabilitas. Dan terakhir, ini penting. Cinta nggak datang cuma karena dipikirin terus. Nggak datang cuma karena list makin detail atau vision board makin estetik. Cinta datang ketika hidup udah punya ruang. Ketika diri udah cukup tenang. Ketika nggak lagi lihat orang sebagai project, tapi sebagai partner. Nggak harus jadi sempurna dulu. Cukup jadi hadir. Jadi sadar. Jadi siap. Karena cinta yang lagi dicari itu juga lagi cari seseorang yang nggak lagi lari dari dirinya sendiri. Dan mungkin sebelum nanya kapan ketemu orangnya, pertanyaannya bisa digeser sedikit. Jadi, gue udah jadi versi yang siap belum? Kalau dari semua yang tadi dibahas harus diringkas jadi satu kalimat sederhana, mungkin ini. Kalau dipikir-pikir, mungkin selama ini kita salah fokus. Kita kira cinta itu soal nemuin orang yang tepat secepat mungkin. Sampai lupa, yang lebih penting itu jadi orang yang siap. Ternyata caranya bukan ngejar, bukan maksa semesta, bukan bikin list makin detail tiap tahun, tapi beresin diri pelan-pelan, ngerapiin sistem saraf yang gampang panik, nge-upgrade cerita tentang diri sendiri, berani pasang standar tanpa jadi defensif, dan milih rasa aman, bukan cuma rasa deg-degan. Dan di titik itu baru kebuka satu kesadaran kecil. Oh, ternyata bukan soal kapan dia datang, tapi soal gue sudah jadi ruang yang enak belum buat dia tinggal. Karena cinta yang sehat itu nggak selalu heboh. Nggak selalu penuh drama. Kadang justru rasanya sederhana, tapi bikin tenang. Nggak bikin overthinking tiap malam. Nggak bikin tegang nunggu chat. Tapi bikin lega. Bikin stabil. Bikin ngerasa, ya, ini cukup. Jadi mungkin setelah ini, nggak perlu lagi terlalu keras ngejar cinta. Fokus aja jadi versi yang lebih matang, lebih sadar, lebih damai. Karena waktu diri sudah siap, pilihan juga berubah. Dan waktu pilihan berubah, hasilnya ikut berubah.
Siapa tahu selama ini bukan cintanya yang belum datang, tapi lagi nunggu versi diri yang benar-benar siap nerima dia dengan cara yang lebih sehat. Dan kalau hari ini mulai dari satu langkah kecil aja, bisa jadi itu awal dari cerita yang beda banget ke depannya. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.